Oke, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video ini sebelumnya, dan pada kali ini kita akan membahas tutorial manajemen fungsional di bidang marketing. Perkenalkan, nama saya Vincentius Nuring Saptadi Suryo, biasa dipanggil Vincent, dan saya dibantu oleh Student Development SCMM untuk memberikan tutorial marketing manajemen fungsional. Agenda kita pada hari ini ada 7, kelihatannya banyak tapi sebenarnya tidak begitu kompleks. Jadi kita akan mengetahui, mereview lagi apa itu marketing, lalu kita akan membahas tentang segmentation, target, dan positioning. Kita akan membahas juga tentang branding, pricing decision, channel distribution, dan juga promotional strategi. Dan di bagian akhir kita akan membahas ujian tengah semester tahun lalu, yaitu tentang Nike Case. Jadi kita akan mulai dari awal. Definisi marketing itu apa? Dan definisi marketing itu didefinisikan sebagai aktivitas atau institusi set atau proses yang membuat, mengkomunikasikan, mendeliver ataupun bertukar informasi atau offerings yang mempunyai nilai-nilai bagi customer, client, partner, dan society. Dan consumer itu siapa? Consumer itu adalah end user atau ultimate user dari sebuah produk ataupun jasa. Aktivitas marketing di sini sebetulnya banyak, tapi dalam hal besarnya itu ada 4, yaitu ada market research, developing the product, pricing the product, dan juga bagaimana kita menghantarkan produk ini ke consumer. Marketing sendiri itu ada 4, yaitu ada product, promotion, place, dan price. Kalau produk itu adalah barang ataupun jasa atau ide atau kombinasi dari hal itu yang kita create, yang kita buat untuk memuaskan consumer dalam bisnis dari pertukaran proses ataupun atribut yang include dari features, functions, benefits, dan penggunaannya juga. Lalu kalau promotion adalah kita sebagai marketers itu mengkoordinasi komunikasi dan juga yang bisa menginfluence atau mempengaruhi sikap dan juga persepsi masyarakat atau consumer terhadap produk ataupun jasa yang kita offer kepada mereka. Lalu ada place, yaitu adalah tempat di mana produk atau jasa kita itu bisa diakses dalam waktu dan lokasi tertentu. Dan juga untuk price, kita mengassign suatu value, di sini adalah uang, terhadap produk ataupun jasa kita, dan consumer itu harus menukar uangnya dengan barang ataupun jasa yang kita offer kepada mereka. Triple bottom line atau inti dari marketing adalah financial bottom line atau biasa disebut profit, the social bottom line biasa disebut people, dan juga environmental bottom line atau biasa disebut planet. Jadi kalau profit itu adalah financial profit to stakeholders. Tentu saja kita dengan mengoffer barang dan jasa, kita ingin menaikkan value kita sebagai perusahaan ataupun sebagai entitas bisnis, sehingga kita mendapatkan profit dari jasa ataupun barang yang kita keluarkan atau kita offer kepada consumer. Lalu di sini ada social bottom line. Jadi selain kita ada profit, kita juga harus berusaha bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap komunitas yang perusahaan itu operasional. Lalu untuk environmental itu dengan banyaknya isu tentang greenhouse warming dan juga global warming dan juga CO2 emission dan segala macamnya, kita harus berusaha bagaimana membuat lingkungan bisnis atau praktek-praktek bisnis kita ini berkelanjutan yang meminimalisir efek samping atau efek negatif untuk lingkungan sekitar, atau malah jika bisa, jika memungkinkan, kita malah meningkatkan kondisi lingkungan di sekitar kita. Value marketing ada 2 yang besarnya, itu adalah value proposition dan value chain. Value proposition di sini didefinisikan sebagai marketplace offering yang secara adil dan secara akurat itu menambah nilai-nilai yang
akan direalisasikan jika jasa atau produknya itu dibeli. Lalu value chain adalah aktivitas-aktivitas yang didesain, produce, market, dan delivering, dan supporting any product. Lalu kita akan lanjut ke segmentation, targeting, dan positioning. Segmentation itu artinya kita mengidentifikasi dan kita mendeskripsi segmen market mana atau proses mengklasterisasi gitu ya, dari market yang sangat besar menjadi lebih kecil sehingga kita bisa tahu gitu. Nanti prosesnya akan lebih lanjut di targeting gitu. Jadi setelah kita tahu segmennya, kita bisa tahu mana yang kita ingin offer produk kita atau jasa kita. Dan segmentation variable ini adalah dimensi-dimensi dari segmentation tersebut. Jadi biasanya segmentation variable ini dipisahkan melalui homogeneous group, yang setiap homogeneous group itu mempunyai kebutuhan dan juga preferensi yang berbeda-beda. Selanjutnya di sini ada contoh segmentation variable. Jadi kita ada segmenting consumer market yang sangat besar tadi, kita pisahkan menjadi 3, yaitu demographic, berdasarkan demographic, psychographic, dan behavior. Dan demographic sendiri kita bisa pisahkan lagi berdasarkan umur, gender, lalu family life cycle, dari income-nya, dari pendapatannya, etnisitas, dan juga tempat tinggal. Nah, dari latar belakang konsumen ini, kita bisa mentarget nantinya mana customer segmen mana yang kira-kira cocok untuk produk kita ataupun jasa kita, sehingga kita tidak percuma dalam marketing produk atau jasa itu. Kalau segmen marketnya salah, maka nggak ada yang mau beli. Tapi kalau misalnya kita sudah melakukan ini dan kita bisa menilai itu bahwa itu cocok, dan kemungkinan besar produk atau jasa kita laku itu lebih besar. Nah, setelah kita segmentation market, kita harus mentarget gitu. Di sini targeting didefinisikan sebagai proses evaluasi segmen dan mana yang harus kita lakukan. Jadi ada 3 fase utama, yaitu kita mengevaluasi segmen market. Jadi setelah tadi yang saya sudah jelaskan tentang demografi dan fisikografi dan segala macamnya, kita harus mengidentifikasi mana yang cocok, mana yang tidak cocok. Dan ketika cocok, oke, berarti itu adalah V1 kita. Kita mendapatkan segmen market yang kira-kira cocok untuk produk kita ataupun jasa kita, dan itulah yang kita incar. Dan kita akan move to phase 2, di mana kita mendevelop segmen profile. Gitu. Bagaimana deskripsi itu, tipikal customer-nya kayak gimana sih di segmen itu, ciri-cirinya, customer behavior-nya, dan segala macam. Ini termasuk kalau tadi di chapter 1 itu adalah tentang market research. Dan ketika phase 3, kita bisa choose a targeting strategy. Choose a targeting strategy, kita sebagai marketer itu harus bisa mendesain targeting strateginya seperti apa. Apakah kita harus target semua market di segmen itu, ataupun kita mengincar yang lebih kecil, jadi lebih fokus segmentasinya. Nah, itu yang kita harus pikirkan sebagai marketer, dan juga bagaimana kita reach customer segment tersebut. Lalu ada positioning, di sini didefinisikan sebagai proses develop dari marketing mix yang akan membuat competitive advantage di dalam market yang telah kita target. Jadi ada 4 step, yaitu step yang pertama adalah kita menganalisa posisi kompetitor. Kita memberikan pertanyaan, misalnya ini secara internal ya, apa sih kompetitor itu kayak gimana? Lalu bagaimana target marketnya itu, target market kita itu persepsinya bagaimana sih terhadap produk atau jasanya kompetitor? Lalu apakah ada produk atau jasa yang sama ataupun mirip dengan yang kita ingin offer? Nah, setelah kita menggali pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita bisa mendapatkan jawaban dan nantinya akan berlanjut ke product development. Tapi setelah itu, dalam positioning kita harus mendefinisikan competitive advantage kita, yaitu step 2.
Nah, kita di sini membuat positioning statement yang memframe bagaimana produk itu diposisikan dan juga spesifik value-nya apa untuk produk atau jasa tersebut. Lalu kita bisa finalisasi marketing mix untuk matching marketing segment dengan segmennya sendiri. Dan step 4, kita bisa mengevaluasi respon dari customer atau consumer sesuai dengan kebutuhan. Jadi apakah marketers ini maksudnya apakah yang kita sudah lakukan ini benar dan bagaimana respon dari consumer terhadap produk atau jasa kita. Kita harus membuat survei, semacam survei supaya kita mendapatkan feedback supaya kita bisa akhirnya membuat produk atau jasa dengan lebih baik. Lalu kita masuk ke bagian ketiga yaitu adalah build the brand. Jadi apa itu merek? Merek itu didefinisikan oleh American Marketing Association atau AMA. Ini adalah nama, term, simbol, tanda ataupun desain ataupun kombinasi dari semuanya yang diintensikan untuk mengidentifikasi produk atau service dari pembuat produk itu atau jasa itu untuk kita bisa mendefinisikan dari kompetitor kita. Role-nya apa sih tentang merek itu? Yaitu ada 3 role, ada customer brand role, company brand role, dan juga competitor brand role. Dalam aplikasinya, customer brand role itu memberikan informasi tentang produk atau jasa yang kita offer. Jadi misalnya ada ayam McD, kita tahu kalau ayam McD itu selalu ada bungkusnya, atau misalnya ada ciri khas rasanya atau tepungnya dari formulasinya. Itu adalah persepsi customer terhadap produk McDonald misalnya. Lalu juga educate customer about the product. Jadi misalnya dengan dengan produk elektronik misalnya Apple ataupun Samsung, mereka bisa ada ciri khas sendiri. Oh ya, kalau brand Apple itu produknya seperti ini. Kalau brand Samsung produknya seperti ini ciri khasnya. Lalu brand role yang ketiga untuk customer adalah kita meng-reassure, kita meyakinkan customer dalam purchase decision-nya karena merek ini adalah identitas kita di dalam market. Lalu ada company brand role. Company brand role ini sifatnya lebih memprotek kita dalam legal protection untuk trademark. Misalnya Tesla membuat mobil listrik dan baterainya itu ataupun sistem di dalamnya itu adalah milik Tesla sendiri. Dan dengan kita membuat brand Tesla, itu tidak akan bisa dengan mudah ditiru oleh kompetitor karena kita mempunyai paten terhadap teknologi tersebut. Lalu brand role yang kedua untuk company adalah itu mengoffer efektif dan efisien metodologi untuk categorizing produk. Jadi kita misalnya tahu, oh ya kalau Wipol itu pasti produknya tentang lantai, pembersih lantai. Oh kalau misalnya Soklin ya itu pembersih baju. Jadi kita bisa tahu dengan mereknya aja, dengan mendengar nama company-nya atau mendengar nama mereknya, kita tahu apa aja yang mereka offer dalam market. Lalu yang ketiga role of brand itu adalah competitor brand role, yaitu bisa memprovide kompetitor dengan benchmark. Jadi misalnya tadi kita ambil contoh Apple dan Samsung misalnya, mereka bisa tahu, oh ya kalau Apple kualitasnya di level 1 misalnya, lalu Samsung masih di level 2 atau 3 gitu. Di level 1 ini maksudnya paling atas gitu ya. Oh ya kita Samsung bisa membuat Apple sebagai benchmark untuk product development selanjutnya supaya bisa menggain competitive advantage. Lalu dalam brand sendiri ada yang namanya brand equity. Jadi didefinisikan sebagai set of assets ataupun liabilitas yang dihubungkan dengan nama merek atau simbol yang bisa menambah atau mengurangi nilai dari jasa atau produk yang kita produksi. Nah, ada 5 dimensi dari brand equity yaitu brand awareness, brand loyalty, perceived quality, brand association, brand assets. Jadi kalau brand awareness itu kita signal ada familiaritas ataupun aware gitu ya. Kalau misalnya orang tidak aware tentang brand kita, orang nggak akan tahu. Misalnya produk Apple tentang apa sih kalau misalnya Apple itu tidak membuat brand awareness yang kuat gitu, orang tidak akan tahu gitu. Apa itu Apple gitu. Lalu ada brand loyalty, reflects a commitment to repeat purchases. Jadi di sini adalah di mana ekuitas brand ini
bagaimana brand itu bisa menarik pembeli yang sudah beli sebelumnya. Jadi misalnya kalau kita beli produk LG misalnya, kita puas dengan LG-nya, oh ya kalau misalnya saya beli mesin cuci pasti LG karena saya puas nih dengan produk sebelumnya, saya mau ganti ya LG lagi gitu misalnya. Itu adalah bagian dari brand loyalty. Lalu ada perceived quality, jadi produk atau jasa yang kita lakukan bisa positif ataupun negatif dan itu melekat dengan brand kita. Lalu ada asosiasi brand, yaitu number of emotional, psychological, dan performance association dengan merek yang kita offer. Dan juga ada brand asset, yaitu adalah position asset seperti paten ataupun trademark yang bisa mewakili competitive advantage yang signifikan. Lalu ada brand decisions, ada 4 basicnya, yaitu stand alone or family branding. Jadi kalau stand alone itu kita membuat merek terpisah dari company-nya. Misalnya Unilever, nama company-nya adalah Unilever, tapi mereka membuat banyak produk dan mereknya pun beda-beda untuk market segment tertentu gitu. Misalnya ada Dove, ada Lux gitu kan. Itu sama-sama sabun mandi, harganya berbeda dan target marketnya pun berbeda. Itu adalah stand alone branding. Lalu ada family branding, ada sinergi di dalam merek dan juga company-nya. Misalnya Apple tadi, ya Apple ada iPhone gitu kan, misalnya ya udah Apple iPhone gitu. Dan Samsung misalnya S series gitu ya, G series itu adalah family branding gitu. Nah, lalu yang kedua adalah national or store branding. Kalau misalnya nasional itu adalah produk yang dijual di semua negara dalam satu merek. Misalnya Indomie. Di mana-mana Indofood itu membuat produk Indomie di semua di seluruh Indonesia maupun di luar negeri yang namanya Indomie. Lalu ada kalau store branding itu adalah market their own products through branding. Jadi misalnya Superindo atau Carrefour, misalnya mereka ada masuk nih dari Gulaku, tapi mereka biasanya membuat produk sendiri gitu ya, produk gula sendiri dengan merek nama store mereka. Kalau misalnya teman-teman pernah mampir gitu ya ke supermarket, ada yang misalnya di Superindo tuh kalau nggak salah namanya 365 gitu. Nah itu adalah bagian dari store branding. Lalu ada branding decision yang ketiga, ada licensing. Jadi kita mengoffer manufacturing yang lain untuk menggunakan brand kita untuk set fee percentage of sales. Lalu yang keempat ada co-branding decision, yaitu kita bekerja sama dengan pihak lain untuk membuat brand itu linking ya dengan company lain ataupun di dalam merek-merek yang lain yang ada dalam perusahaan kita. Bagian keempat adalah managing pricing decisions, terdiri dari pricing strategi dan tactics. Pricing strategi di sini ada 6, yaitu kita harus mengestablish pricing objektif dan related strateginya, lalu kita membuat taktik pricing, kita men-set harga yang exact atau yang tepat dari 2 langkah sebelumnya, lalu kita mendeterminasi channel, discount, dan juga allowance, kita mengexecute perubahan harga, dan terakhir kita harus mengetahui atau memahami legal konsiderasi legal di dalam pricing, hubungannya dengan kebijakan pemerintah dan segala macamnya. Di sini kita akan membahas 2 saja, yaitu langkah pertama dan kedua. Yang pertama adalah establishing pricing objektif dan related strategi. Jadi dengan kita membuat objektif, tujuan kita apa nih masuk ke pasar itu? Misalnya kita ingin tahun ini kita harus menambah market share. Berarti strategi yang kita gunakan adalah price penetration, di mana price-nya itu lebih rendah dibanding kompetitor yang lain sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan dari kuantitas produk ataupun jasa yang kita jual dari market. Tapi kalau misalnya tujuan kita adalah at the highest possible initial price, ini biasanya terjadi dalam elektronik. Jadi misalnya game konsol ataupun handphone, kita biasanya menggunakan strategi price skimming. Jadi pada saat itu launching, price harganya itu tinggi, diset tinggi, dan karena produknya itu tahan selama beberapa tahun dan bakal ada produk baru yang muncul dari perusahaan yang sama, maka produk yang di tahun ini keluar akan lama-lama turun harganya gitu, sesuai dengan value masyarakat terhadap produk itu.
Lalu kalau misalnya tujuan kita adalah profit maximization, ini biasanya kita sebagai target marketer itu harus bekerja sama dengan finance berapa return of investment-nya. Dan dengan menghitung ROI, kita bisa mengeset harga minimal harganya itu ROI-nya return, dan kita bisa men-set harga itu misalnya berapa persen di atas ROI gitu. Lalu ada misalnya tujuan kita adalah benchmark competition. Nah ini sangat sering terjadi, yaitu kita membuat strategi competitor based pricing. Misalnya Wipol, harganya adalah yang original harganya 30.000. Oke, kita kompetitornya Wipol, kita membuat harga 28.000. Nanti ada musim lebaran misalnya diskon besar-besaran dan segala macamnya, itu kita melihat bagaimana perubahan harga kompetitor dibandingkan harga kita dan bagaimana cara kita menanggulangi harga kompetitor tersebut. Lalu yang terakhir adalah kita mengkomunikasikan positioning through price. Jadi adalah value pricing. Di sini biasanya yang menggunakan ini adalah premium product. Misalnya Mercedes atau Ferrari gitu. Mobil-mobilnya itu sangat mahal, sangat-sangat mahal untuk market yang secara umum ya. Tetapi mereka itu menawarkan value yang unik tentang produknya. Misalnya, oh ya, dari sisi safety, comfort, dari sisi reliability misalnya, itu mereka benar-benar protect itu sehingga customer yang beli atau yang beli produknya mereka itu benar-benar reassure dengan bahwa harga yang mereka bayar untuk produk itu adalah worth it untuk produk semacam itu. Lalu ada pricing tactics. Ini adalah langkah kedua dari pricing strategi tadi. Pricing tactics ada banyak, yaitu ada product line pricing, captive pricing, price bundling, reference pricing, crisis pricing, odd even pricing, one price strategy, and variable pricing. Ada everyday low pricing dan high low pricing dan juga auction pricing. Lalu bagian kelima ada channel distribution. Jadi setelah kita men-set harganya, kita melakukan market research, kita men-set harga, kita akan mendeterminasi cara apa supaya produk kita itu sampai ke customer. Channel types itu ada banyak caranya. Misalnya ada dari middleman, yaitu entitas bisnis ataupun person yang menghubungkan produser dengan end users atau consumers. Lalu ada merchant middleman, middleman yang membeli produk dari kita lalu jual lagi dengan harga yang mereka mau, dan biasanya mereka memberikan merek mereka sendiri. Lalu ada manufacturer's agent, yaitu entitas bisnis yang menegosiasikan purchase, sales ataupun keduanya, tetapi mereka tidak membawa merek atas nama mereka sendiri. Dan kalau misalnya channel keempat adalah distributor, ini adalah wholesale middleman. Dan wholesaler ini adalah entitas bisnis yang engage in buying, lalu mereka juga taking title, juga storing biasanya, dan juga handling goods atau produk di dalam quantity yang banyak. Di sini misalnya distributor aqua atau distributor minyak misalnya, mereka membeli bundle dari pabrik banyak gitu, mereka mengurusi ekspedisi produknya, lalu mereka menjual lagi gitu ke end consumer. Lalu ada jobber, yaitu middleman yang membeli langsung dari produk dan juga langsung salesnya itu ke retailer, jadi bukan ke end consumer tapi ke retailer. Lalu ada facilitating agent, di mana ini adalah entitas yang membantu dalam distribusi, dalam tugas-tugas distribusi. Ini biasanya perusahaan-perusahaan logistik di facilitating agent. Lalu ada retailer yang tugasnya hanya menjual produk kepada end user. Dan direct channel, misalnya kita sebagai produser, kita langsung menjual ke end user, itu juga bisa. Lalu ada sliding channel approaches. Jadi ini juga tergantung case by case, tetapi intinya ada 3, adalah intensive distribution, selective distribution, dan juga exclusive. Intensif itu bertujuan misalnya kita ingin membuat produknya itu dikenal oleh masyarakat banyak, dan di sini kita bisa menyaring intermediary sebanyak-banyaknya. Nah, ini biasanya digunakan pada produk-produk yang low cost dan juga impulse goods seperti coklat ataupun es krim misalnya. Lalu selective distribution, kita mengset
number of outlets-nya itu terbatas di dalam satu kota tertentu. Misalnya H&M gitu ya, H&M hanya ada satu toko di satu kabupaten misalnya. Nah, itu produk-produk yang masuk ke H&M, pabriknya itu yang mendistribut produknya ke H&M itu menggunakan selective distribution. Nah, ini biasanya produk yang melakukan hal ini itu menggunakan intermediaries-nya, misalnya contohnya adalah H&M, dalam customer service dan juga after sales service. Jadi, jika ada problem dalam produknya itu, H&M yang ngurusin, bukan produsernya. Nah, itu seperti yang saya sudah sebutkan, asosiasinya dengan shopping goods. Dan juga terakhir ada exclusive distribution, yaitu dia memposisikan produknya itu sebagai prestisius dan langka. Dan biasanya itu hanya ada satu wholesale distributor per negara bagian. Ini contohnya di US, jadi per negara bagian. Mungkin kalau di kita per kota besar kali ya, gitu, per kota besar. Association-nya premium goods, Rolex, Mercedes gitu. Hanya misalnya ada satu dealer resmi gitu ya, satu dealer resmi di setiap kota besar. Lalu bagian keenam, terakhir sebelum kita membahas ujian, yaitu ada promosional. Jadi promotion mix ini kita bisa include advertising, sales promotion, public relation, personal selling, direct marketing, dan interactive marketing. Advertising kita biasanya itu biayanya lebih murah, tapi tidak lebih personal dibandingkan promotion mix yang lain. Jadi kita mengiklankan produk atau jasa lewat iklan TV atau iklan koran, dan sifatnya tidak personalized terhadap calon customer. Tapi itu bagus untuk low cost goods, jadi supaya produknya dikenal oleh banyak massa. Lalu ada sales promotion, yaitu kita provide inducement and user consumer untuk membeli produk kita. Misalnya di sini kita memberikan voucher. Misalnya Gojek memberikan voucher ongkir gratis misalnya, atau Blibli memberikan voucher 30% atau 20% gitu. Itu adalah bagian dari sales promotion. Lalu ada public relation, di mana systematic approach untuk mempengaruhi sikap juga opini dari customers dan others. Jadi dengan public relation kita bisa mempengaruhi persepsi masyarakat ataupun target market segment kita terhadap produk atau jasa yang kita offer. Lalu ada personal selling, di mana ini one-to-one personal communication with a customer by a salesperson. Jadi kalau teman-teman pernah menonton filmnya Will Smith ya, saya lupa judulnya, yang dia itu jadi salesman untuk alat kedokteran. Nah, dia itu door to door untuk menjual alat itu ke dokter, itu dinamakan personal selling. Lalu ada direct marketing, seperti yang kita sudah sebutkan sebelumnya, yaitu interactive marketing system. Misalnya ini dari produser ya, langsung ke end consumer. Itu mereka bisa membuat advertising media dari measurable response ataupun transaksi dari lokasi yang lain. Misalnya ini digunakan oleh startup. Jadi startup membuat produk apa dan itu langsung dipromosikan dari websitenya langsung. Lalu interactive marketing, yaitu internet driven relationship di antara perusahaan, mereknya, dan juga customer. Lalu di dalam promosi ada dua strategi utama, yaitu push dan pull. Kalau push strategi itu fokus ke channel distribusi dan juga membuat offering membuat offering into the channel. Jadi kita mempush produk itu, kita mempromosi produk itu ke dalam channel-channel kita. Lalu ini mengandalkan personal selling dan juga sales promotion. Tapi kebalikannya, kalau pull strategi itu kita menstimulate demand dari offering yang dilakukan oleh end user. Biasanya kita menggunakan advertising, consumer directed sales promotion, PR, ataupun direct dan interactive marketing untuk meng-create atau seperti menginitiate demand dari persepsi customer. Oke, sekarang itu adalah pembahasan teorinya. Sekarang kita akan masuk ke ujian tengah semester tahun lalu. Di sini ada Nike case dari Kaepernick Ads, dan saya tidak akan membahas case-nya secara mendalam. Nanti kalau teman-teman lihat presentasi ini, saya sudah submit link untuk supaya teman-teman bisa membaca linknya langsung case study tentang apa. Tapi intinya karena ini sifatnya adalah case study, tidak ada jawabannya eksak. Jadi saya
Di sini hanya akan meng-guide bagaimana melihat soal dan juga teori mana yang harus dipakai. Jadi misalnya dalam UTS tahun lalu, kita mempunyai question yang pertama adalah marketing is the activity, set of institutions, process for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large. Itu adalah definisi dari marketing ya. Lalu according to the article, jadi kita basisnya adalah case study itu, kita harus mendefinisikan dan menjelaskan nilai-nilai apa yang di-offer oleh Nike dan kepada siapa value itu offer. Di sini yang saya garis bawahi adalah bagian teori yang harus kita lihat. Jadi misalnya value that is offered of Nike. Di sini saya kasih hyperlink juga. Jadi value of marketing ada value proposition dan value chain. Nah itu apa? Bagaimana Nike itu value propositionnya bagaimana dan value chainnya bagaimana? Itu bisa dijelaskan dengan basisnya teori itu dan juga case study. Dan to whom itu adalah kaitannya dengan segmentation variable misalnya. Bagaimana mereka mengsegmen market dan itu bisa dijelaskan juga basisnya juga case study. Lalu pertanyaan 1B adalah based on the dimension of brand equity. Di sini brand equity saya garis bawahi. Explain whether Nike's partnership with Kaepernick might have positive impacts for its brand equity. Jadi sekali lagi dengan kita bisa tahu keywordsnya di sini, keywordsnya adalah brand equity, kita bisa lihat teorinya brand equity itu seperti apa. Oh ya, ada 5 dimension ini, bagaimana 5 dimension ini relate kepada case study yang ada di soal UTS. Lalu question 2 adalah Nike is one of the premium brands in the apparel product category. As a premium brand, Nike must adjust its pricing strategy. In your opinion, what are the pricing objective, related strategy, and pricing tactics that have been chosen by Nike? Are there any advantage or risk of these strategies? Jadi sekali lagi di sini saya garis bawahi pricing objective and related strategies ini berhubungan dengan langkah pertama dari pricing strategi ya. Jadi ada objektif dan strateginya apa. Nah ini misalnya oh ya premium brand mungkin Nike pakai value pricing atau mungkin pakai target ROI, kita nggak tahu itu unless kita baca case study-nya. Dan pricing tactics ini juga saya sudah garis bawahi. Nike itu dalam case ini pakai tactics yang mana, apakah price bundling ataupun auction pricing atau mungkin product line pricing dan segala macamnya. Lalu question 3, based on the number of distribution channel, di sini distribution channel adalah teori yang kita pakai that play a role in delivering their products to consumers. Which is the best for Nike products? Intensive, selective, or exclusive distribution? Ini ada channel types, bisa kita lihat mana yang dipakai oleh Nike dalam specific case tersebut, dan juga bagaimana dia men-choose distribusinya, apakah dia memakai intensif atau selektif atau eksklusif gitu. Lalu question yang terakhir, based on the article above, define the Nike's new advertisement target audience. Do you think the decision to use Colin Kaepernick as the endorser to strengthen Nike's brand personality is wise or correct? Complete your argument by providing the pros and cons of the decision. Tadi kalau misalnya di question 1 kita ada segmentation, lalu setelah kita go through the questions-nya dengan baca case tadinya, kita bisa tahu nih apakah segmentasinya berubah dari awal dengan Kaepernick Ads ini gitu. Dan kita harus menjelaskan itu hubungannya bagaimana dan perubahannya apa saja. Dan dengan perubahan segmentasi itu kelebihan dan kekurangannya apa. Itu ya, dan apakah decision ini benar gitu oleh Nike. Dan itu memang jadi intinya adalah untuk menjawab soal UTS yang sifatnya case study, kita harus cari tahu dulu keyword teorinya itu apa. Lalu kita baca dulu teorinya, lalu kita sambungkan dengan case-nya. Dan dari situ setelah menghubungkan teori dan case, kita menambahkan atau menjelaskan sendiri persepsi kita tentang masalah yang ada untuk menjawab soal. Jadi hubungan antara teori dan case tadi ini kita kembangkan lagi dengan pengalaman yang ada ataupun opini kita yang ada. Jadi tidak ada jawaban exact. Semuanya jawabannya opini. Jadi tapi ini adalah guidance generalnya.
Oke teman-teman, itu saja dari saya dan Student Development untuk marketing manajemen marketing manajemen fungsional. Jika ada pertanyaan bisa saja langsung email saya di business.nuring@ui.ac.id. Ya, terima kasih telah mendengarkan dan good luck untuk ujian tengah semester di Manefung Marketing.